Puji Tuhan, selamat pagi, semangat di dalam kita menjalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Bagaimana kita akan belajar seperti seorang perempuan Kanaan yang memiliki satu persoalan, anaknya yang sakit karena kuasa kegelapan. Dia datang kepada Tuhan, dan waktu itu Tuhan Yesus juga ada di daerah itu, tepatnya di daerah Tirus dan Sidon. Dan kedatangan Tuhan memang dirahasiakan, tetapi tidak bisa. Apa yang dirahasiakan tidak bisa, semua banyak yang datang. Bahkan seorang perempuan ini datang kepada Tuhan. Dan perempuan ini berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Itulah persoalan yang dihadapi perempuan Kanaan, perempuan Siro itu. Dia mengalami persoalan, anaknya sering kerasukan setan dan sangat menderita. Dia mohon pertolongan yang daripada Tuhan. Dia datang kepada Allah. Di Injil Markus katakan dia tersungkur. Dia memohon belas kasihan kepada Tuhan. Apa yang didapat waktu perempuan ini datang kepada Tuhan? Apa yang terjadi? Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Tuhan Yesus tidak menjawab. Tuhan Yesus tidak menjawab semua doa kerinduannya. Bahkan muridnya memohon kepada Tuhan Yesus untuk mengusir perempuan ini. Karena perempuan ini datang kepada Allah dengan berteriak, dengan berseru. Mungkin di sekitarnya risih. Tetapi itu yang dilakukan oleh perempuan Sirofenisia, perempuan Kanaan, perempuan Yunani ini. Karena berat persoalan yang dihadapi, anak perempuannya sering kesakitan karena kerasukan setan. Sangat menderita, itu persoalan yang dihadapi. Sekalipun jawabannya belum ada, bahkan jawabannya mungkin tidak memuaskan, tetapi dia datang kepada Allah. Dia berseru dan berseru. Ayat selanjutnya katakan, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Dia terus mohon pertolongan. Dia tidak pernah berhenti untuk memohon pertolongan, memohon tak putus-putusnya. Mungkin hari ini kita belum mendapat jawaban, tetapi apakah kita mau berhenti untuk kita meminta, berhenti untuk kita memohon? Tapi kita belajar pagi ini dengan kebenaran firman Allah. Perempuan Sirofenisia, perempuan Kanaan ini terus memohon, "Tuhan, tolonglah aku." Terus berdoa, jangan pernah berhenti. Itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Dan apa kata Tuhan? Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tuhan mau menguji sampai seberapa. Tuhan ingin sampai seberapa pengiringan perempuan Sirofenisia ini untuk datang kepada Tuhan. Kata perempuan ini, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Masih memiliki satu pengharapan. Benar, tidak apa-apa.
Bukan berarti Allah melecehkan perempuan ini dengan kata anjing. Bukan. Salah pengertian kalau kita membaca ayat ini. Tetapi Tuhan mau lebih daripada bagaimana kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh atau tidak? Apakah kita hanya sekedar datang kepada Tuhan? Tapi perempuan ini berkata, "Enggak apa-apa, sekalipun itu hanya remah-remah yang jatuh dari meja." Mungkin remah-remah itu tidak ada artinya, remah-remah itu hanya menjadi kotor saja, disapu. Tapi bagi perempuan itu, enggak apa-apa, enggak masalah, sekalipun itu hanya remah-remah. Saudara, apa menjadi persoalan kita hari-hari ini? Dan seberapa jauh kita selalu berseru kepada Tuhan. Tapi saya percaya saudara terus bersemangat untuk datang kepada Tuhan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu." Sekali lagi, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Hai ibu, besar imanmu. Pagi ini jawaban yang daripada Tuhan buat kita semuanya. Sebesar apa imanmu? Firman Allah yang lainnya, hanya sebesar biji sesawi. Jadilah menurut apa yang kau kehendaki, asal kita mau percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Jangan melihat persoalanmu, tapi datanglah kepada Allah dan terus berseru. Jangan pernah putus asa. Ada Tuhan yang sanggup menolong kita semuanya. Puji Tuhan, selamat pagi, semangat untuk kita selalu mengiring Tuhan, semangat untuk menjalani hidup ini. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus selalu limpahkan berkat, kesehatan, kekuatan atas kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.